Halo, shalom adik-adik. Apa kabarmu hari ini? Bersama Yesus, aku dan kau dahsyat dan luar biasa. Yes, yes, yes. Nah adik-adik, walaupun dalam minggu ini kita masih tetap beribadah secara online, tetapi kiranya kita tetap bersuka cita ya, dan terus mau memuji dan muliakan nama Tuhan. Nah adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, ayo siapkan dulu Alkitabnya, persembahan, dan juga adik-adik tentunya sudah siap duduk tenang untuk mau beribadah. Nah sebelum kita beribadah, mari kita berdoa dulu, lipat tangannya dan tutup mata, kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan atas berkat dan penyertaan-Mu hingga kami boleh terus beribadah sekolah minggu di rumah kami masing-masing. Ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati ibadah sekolah minggu kami dari awal hingga selesainya. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, ayo kita menyanyi hari ini harinya Tuhan. Adik-adik, siapa yang ikut ibadah hari Minggu? Pasti masih ingat kan ceritanya tentang apa? Ya, ceritanya tentang kejahatan anak-anak Imam Eli. Jadi Imam Eli mempunyai 2 orang anak, yaitu Hofni dan Pinehas. Kedua anaknya ini juga merupakan seorang imam atau pelayan Tuhan. Tapi mereka tidak taat terhadap perintah Tuhan Yesus dan juga aturan Tuhan Yesus. Nah adik-adik, mari kita lagi menyanyikan satu pujian Mata Tuhan Melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Ya adik-adik, sekarang kita akan memberikan persembahan kita. Uangnya dilipat bagus-bagus ya. Nah, mari kita menyanyi, bawa persembahanmu. Adik-adik, sekarang kita akan berdoa untuk persembahan dan doa cerita. Siapkan hati kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami sudah memasukkan uang persembahan kami. Kiranya persembahan kami ya Tuhan dapat dipakai untuk pelebaran firman-Mu. Dan sekarang ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya kami dapat memahami apa yang akan disampaikan oleh Kakak Elsie. Ya Tuhan, inilah doa kami, dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi adik-adik. Nah, semuanya sudah siap untuk dengar firman Tuhan hari ini? Baik, sebelum kita mendengarkan sama-sama, Kak Elsie mau adik-adik sudah pegang Alkitabnya belum ya? Nah, kalau sudah pegang, oke. Tapi kalau masih ada yang belum, Kak Elsie kasih kesempatan untuk ambil dulu. Kak Elsie hitung sampai 3. Oke? 1, 2, 3. Semuanya sudah pegang Alkitab? Bagus. Sekarang Kak Elsie mau Alkitabnya diangkat. Ayo Alkitabnya diangkat dong. Bagus.
Terima kasih. Nah, sekarang kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Tapi Kak Elsie minta lagi kita menyanyi Duduk Tenang. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Duduk tenang, lipat tangan, kulihat ke depan, ku mau mendengar firman Tuhan. Saya sudah siap. Bagus. Oke, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita buka Alkitabnya. Ayo buka Alkitabnya sama-sama. Bacaan kita dari 1 Samuel pasal 10 ayat 17 sampai ayatnya yang ke-27. 1 Samuel pasal 10 ayat 17 sampai 27. Buat adik-adik yang sudah bisa membaca sama-sama dengan Kak Elsie. Tapi kalau adik-adik yang belum bisa membaca, tidak apa-apa, dengarkan Kak Elsie ya, Kak Elsie bacakan. Oke, kita mulai. Saul menjadi raja dengan undian. Kemudian Samuel mengerahkan bangsa itu ke hadapan Tuhan di Mizpah. Dan ia berkata kepada orang Israel itu, beginilah firman Tuhan, Allah Israel. Aku telah menuntun orang Israel keluar dari Mesir dan telah melepaskan kamu dari tangan orang Mesir dan dari tangan segala kerajaan yang menindas kamu. Tetapi sekarang kamu menolak Allahmu yang menyelamatkan kamu dari segala malapetaka dan kesusahanmu dengan berkata, tidak, angkatlah seorang raja atas kami. Maka sebab itu berdirilah kamu di hadapan Tuhan menurut sukumu dan menurut kaummu. Lalu Samuel menyuruh segala suku Israel tampil ke muka, maka didapati suku Benyamin. Sesudah itu disuruhnyalah suku Benyamin tampil ke muka menurut kaum keluarganya. Maka didapati kaum keluarga Matri. Akhirnya disuruhnyalah kaum keluarga Matri tampil ke muka seorang demi seorang. Maka didapati Saul bin Kis. Tetapi ketika ia dicari, ia tidak ditemukan. Sebab itu ditanyakan pulalah kepada Tuhan, apa orang itu juga datang kemari? Tuhan menjawab, sesungguhnya ia bersembunyi di antara barang-barang. Berlarilah orang ke sana dan mengambilnya dari sana. Dan ketika ia berdiri di tengah-tengah orang-orang sebangsanya, ternyata ia dari bahu ke atas lebih tinggi daripada setiap orang sebangsanya. Dan Samuel berkata kepada seluruh bangsa itu, kamu lihatkah orang yang dipilih Tuhan itu? Sebab tidak ada seorang pun yang sama seperti dia di antara seluruh bangsa itu. Lalu bersoraklah seluruh bangsa itu demikian, hidup raja. Kemudian Samuel menguraikan kepada bangsa itu tentang hak-hak kerajaan, menuliskannya pada suatu piagam dan meletakkannya di hadapan Tuhan. Sesudah itu Samuel menyuruh seluruh bangsa itu pulang masing-masing ke rumahnya. Saul pun pulang ke rumahnya ke Gibea, dan bersama-sama dengan dia ikut pergi orang-orang gagah perkasa yang hatinya telah digerakkan Allah. Tetapi orang-orang dursila berkata, masakan orang ini dapat menyelamatkan kita? Mereka menghina dia dan tidak membawa persembahan kepadanya, tetapi ia pura-pura tuli. Nah, adik-adik, sekarang coba lihat di kepala Kak Elsie ini sekarang ada apa? Ayo, apa coba? Betul sekali, mahkota. Mahkota ini biasanya dipakai oleh seorang raja atau ratu yang memimpin. Nah, suatu hari bangsa Israel meminta kepada Tuhan, mereka mau supaya yang memimpin mereka adalah seorang raja. Nah, padahal bertahun-tahun lamanya Tuhan yang memimpin bangsa Israel. Tapi mereka meminta seorang raja yang bisa dilihat langsung sama bangsa Israel. Nah, adik-adik, apa Tuhan mengabulkan permintaan bangsa Israel? Tuhan yang penuh dengan kasih mengabulkan permintaan bangsa Israel. Tuhan kemudian mengutus Samuel. Nah, Tuhan mengutus Samuel untuk mengumpulkan bangsa Israel.
Samuel kemudian mengumpulkan bangsa Israel di Mizpah adik-adik. Nah ini bangsa Israel sudah berkumpul di Mizpah. Ada 12 suku bangsa Israel. Setelah semua berkumpul di Mizpah, Samuel pun mengadakan undi untuk memilih raja bagi bangsa Israel. Nah, dari hasil undiannya ini ada 12 tadi sukunya. 12 suku ini Tuhan memilih suku Benyamin. Dan dari suku Benyamin Tuhan memilih keluarga Matri. Dan dari keluarga Matri Tuhan memilih Saul. Dan pada saat Saul dipilih, Saul tidak ada, adik-adik. Bangsa Israel tidak melihat Saul. Saul kemana ya? Nah, bangsa Israel kemudian bertanya, apakah dia juga datang ke tempat ini? Tuhan yang tahu di mana Saul bersembunyi menjawab, sesungguhnya dia menyembunyikan dirinya di antara barang-barang. Bangsa Israel kemudian mencari Saul. Adik-adik tahu kenapa Saul bersembunyi? Ya, mungkin Saul bersembunyi karena Saul berpikir bahwa kalau saya nanti bersembunyi, pasti saya tidak akan bisa menjadi raja karena bangsa Israel tidak dapat melihat saya. Dan mereka pasti tidak bisa menemukan saya. Tapi Tuhan yang tahu segalanya, Tuhan yang mau atau menginginkan Saul memimpin bangsa Israel, memberitahukan kepada bangsa Israel di mana Saul bersembunyi. Nah, kemudian setelah Saul didapati oleh bangsa Israel, keluarlah Saul dari tempat persembunyiannya, dan kemudian Samuel berkata kepada bangsa Israel, tahukah kamu orang yang dipilih oleh Tuhan? Tidak seorang pun yang sama seperti dia di antara bangsa-bangsa itu. Dengan sukacita, bangsa Israel mengatakan, hidup raja. Dan akhirnya Saul menjadi raja pertama dari bangsa Israel. Ya, Saul memimpin bangsa Israel. Nah, adik-adik, sama seperti Saul, terkadang kita merasa takut atau tidak berani ya kalau disuruh atau diminta melakukan tugas atau tanggung jawab. Ya, misalnya apa? Misalnya disuruh atau diminta menjadi ketua kelas di sekolah, atau diminta untuk menyanyi di depan, atau diminta untuk berdoa di depan. Kadang, aduh saya kan tidak berani, saya takut, saya malu. Nah, adik-adik ingat bahwa Tuhan pasti menolong jika adik-adik melakukan apa yang Tuhan perkenankan atau apa yang Tuhan kehendaki. Ya, sama seperti Saul tadi yang tadinya takut atau tidak berani, tapi karena Tuhan menghendaki dia menjadi raja atas bangsa Israel, nah akhirnya dengan berani Saul menjadi raja bagi bangsa Israel. Demikian firman Tuhan hari ini. Ingat untuk menjadi anak yang berani. Tuhan Yesus memberkati. Untuk merespon firman Tuhan yang sudah diceritakan oleh Kakak Elsie, mari kita menyanyi Hati-hati Gunakan Tanganmu. Adik-adik, sekarang kita akan doa syafaat, ya. Semuanya sikap berdoa yang benar itu kayak bagaimana coba? Ya, lipat tangan dan tutup mata.
Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih untuk firman-Mu yang begitu luar biasa yang telah kami dengarkan bersama-sama pada hari ini. Terima kasih karena Tuhan sudah mengajarkan kami untuk menjadi anak yang berani melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam hidup kami. Tuhan, pada saat ini kami berdoa, kiranya Tuhan berkenan untuk memberkati kami bersama dengan orang tua, teman-teman, kakak, adik, dan orang-orang di sekitar kami sepanjang 1 minggu ke depan. Tuhan Yesus, pada saat ini kami juga berdoa untuk tim medis dan pemerintah dalam menangani virus corona. Tuhan berkati setiap usaha yang mereka lakukan dan kiranya virus corona ini segera berlalu di tempat kami. Tuhan, inilah doa kami yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah adik-adik, sebelum ibadah kita selesai, Kakak Nita undang adik-adik di rumah untuk berdiri dan kita sama-sama menyanyikan satu lagu pujian, yaitu Taat Taat. Dengar-dengaran kepada mama papa, tutur nasihat mereka selalu. Taat. Nah adik-adik, demikianlah ibadah kita pada hari Minggu ini. Shalom, sampai jumpa di hari Minggu depan. Halo adik-adik sekolah minggu kelas 6, Shalom. Kami dari kakak-kakak sekolah minggu PAUD Pujiman Tuhan Lula mengucapkan selamat kepada adik-adik sekalian yang sudah lulus dan akan memasuki dunia remaja. Adik-adik sekalian, kami semua merasa gembira dan bersuka cita serta bersyukur karena kalian semua sudah menikmati dunia sekolah minggu. Kalian sudah menikmati betapa indahnya dunia sekolah minggu dari sejak kelas Indria sampai kelas besar dan saat ini masuk di dunia remaja. Terima kasih kami ucapkan, kalian sudah terlibat di dalam semua kegiatan-kegiatan sekolah minggu. Dan sehari ini kami semua menyampaikan selamat dan kalian akan masuk di dunia remaja. Dunia remaja tentunya menjadi dunia yang penuh dengan keunikan, penuh dengan sukacita, bahkan juga penuh dengan kebingungan. Ketika kalian merasa merdeka, merasa bebas dari pengawasan ketat orang tua.
kami semua berpesan kepada adik-adik sekalian, jadilah remaja yang berkarakter, remaja yang percaya kepada Tuhan, yang bertumbuh dalam Tuhan, dan juga yang melayani Tuhan ketika kalian berada di dunia remaja. Belajarlah untuk bertanggung jawab, belajarlah untuk menikmati persekutuan setiap hari Minggu bersama dengan rekan-rekan yang lain. Kami berharap, kami merindukan supaya kalian semua menjadi remaja yang takut akan Tuhan, mencintai persekutuan dan tidak meninggalkan persekutuan. Selamat menikmati dunia remaja, dunia yang unik, dunia yang penuh dengan kegembiraan dan sukacita. Tuhan akan bersama kalian, Tuhan akan memberkati kalian. Selamat. Shalom adik-adik. Wah, tidak terasa ya, adik-adik yang kelas 6 sebentar lagi akan menuju kelas remaja. Pesan ke Efran buat adik-adik semua, tetap semangat, tetap terus mengandalkan Tuhan di dalam setiap langkah kehidupan adik-adik. Terus semangat menjalankan tugas dan tanggung jawab, baik di rumah, di sekolah, maupun di gereja. Serta tetap menjadi kawan sekerja Allah. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik semua, Kak Kiki mengucapkan selamat untuk kelulusan kalian. Cie, sudah jadi anak SMP. Kak Kiki berharap kalian semua semakin dewasa di dalam kehidupan kalian, semakin bertanggung jawab, karena kalian bukan anak kecil lagi. Kak Kiki juga berharap kalian rajin baca Alkitab dan semakin setia dalam kehidupan doa. Jangan malas-malas lagi ya. Dan tunjukkan kalau kamu itu adalah anak dari Tuhan Yesus. Maka itu kamu harus menjadi teladan dimanapun kamu berada dan termasuk di sekolah. Selamat ya, Tuhan Yesus berkati. Hai adik-adik semua, selamat buat adik-adik yang telah tamat dari sekolah minggu. Kiranya menjadi pribadi yang lebih baik dan selalu bertumbuh di dalam Tuhan Yesus. Dunia anak-anak memang indah, tetapi tidak selamanya kita akan menjadi anak-anak karena kita bertumbuh. Sama seperti adik-adik sekarang, bukan lagi anak sekolah minggu, tetapi akan memasuki masa remaja. Kakak berharap adik-adik semua tetap bergaul dan menjalani masa remaja yang takut akan Tuhan, mengandalkan Tuhan, rajin beribadah, tidak manja, dan belajar mandiri. Shalom adik-adik. Kesan dan pesan dari Kaldo buat adik-adik sekolah minggu, secara khusus yang kelas 6. Kalau berpesan, terus andalkan Tuhan dalam setiap kegiatan adik-adik. Angkat semua juga keluh kesah adik-adik. Ketika adik-adik punya masalah, terus berdoa sama Tuhan, bicara sama Tuhan. Biarlah Tuhan yang menyelesaikan dan membantu adik-adik dari masalah tersebut. Sekian dari Kaldo, terima kasih. Shalom adik-adik. Mewakili kakak pembimbing sekolah minggu sektor Maranatha, kakak mengucapkan selamat kepada adik-adik yang sudah menyelesaikan pendidikan di sekolah dasar. Nah, sekarang kalian naik satu tingkat ke SMP. Dari anak sekolah minggu menjadi anak remaja. Nah, pesan kakak, tetaplah rajin beribadah, tetap rajin mengikuti kegiatan remaja. Dan ingat, rajinlah selalu berdoa dan membaca Alkitab. Dan semoga kalian dapat mengikuti pendidikan di SMP. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Khusus buat adik-adik sekolah minggu yang akan menuju remaja, kami pembimbing sekolah minggu sangat bangga karena bisa menjadi pembimbing adik-adik. Karena kalian adalah anak-anak yang hebat. Pesan buat kalian, jangan pernah lupa untuk selalu berdoa, beribadah, dan dengar-dengaran sama orang tua. Hai adik-adik, perkenalkan nama kakak Nikel dari sektor Muria. Tidak terasa ya, adik-adik sudah masuk menuju ke remaja. Nah, adik-adik, kakak Nikel akan menyampaikan kesan dan pesan untuk adik-adik kelas 6 yang sudah tamat. Nah, adapun kesan untuk
anak-anak sekolah minggu kelas 6 SD yang sudah tamat. Kami dari sektor Muria dan kakak Nikel juga sangat bangga dengan adik-adik sekalian karena sudah mau rajin sekolah minggu, mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan orang tua, rajin belajar, dan pastinya melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari adik-adik. Nah, adapun pesan kakak Nikel dari sektor Muria yaitu tetap semangat, tetap mendengarkan firman Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari, tetap jadi anak yang dengar-dengaran kepada orang tua, kakek, nenek. Nah, pastinya melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati adik-adik sekalian. Dadah. Halo adik-adik, selamat ya buat kelulusannya. Terima kasih untuk kebersamaan kita selama ini di sekolah minggu bersama dengan teman-teman dan kakak pembimbing. Makin rajin dan semangat ibadahnya bersama dengan komisi remaja nantinya. Dan dalam jenjang pendidikan yang baru ini, adik-adik juga rajin dan semangat untuk belajar, kerjakan tugas, dengar-dengar kepada guru dan orang tua. Semoga apa yang adik-adik cita-citakan dapat tercapai. Tetap jaga kesehatan, Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu lagi. Dadah. Kesan dan pesan selama bersekolah minggu di Efrata. Kesannya selama bersekolah minggu di Efrata, saya sangat senang karena bisa mengetahui banyak cerita tentang Alkitab dan mempunyai banyak teman dan mempunyai banyak pengalaman perlombaan. Dan pesannya untuk para pembimbing kiranya bisa membimbing adik-adik sekolah minggu. Semoga sekolah minggu Efrata dapat lebih baik dan tetap solid. Terima kasih. Shalom, saya Baik Kristen dari Sekolah Minggu Sion mengucapkan banyak terima kasih untuk kakak pembimbing yang sudah mengajar dan membimbing kami sehingga kami dapat mengerti gambaran yang benar mengenai Allah, sudah bisa berdoa, membaca dan menghafal firman Tuhan. Semoga kakak pembimbing diberi kekuatan, kesehatan dan diberkati Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih dan shalom. Kesan dan pesan saya selama bersekolah minggu, saya sangat senang karena semua kakak-kakak pembimbing baik-baik dan ramah. Pesan saya kepada adik sekolah minggu agar dengar-dengaran kepada kakak pembimbing dan harus rajin bersekolah minggu. Kenalkan, nama saya Lenskia Setiapanya. Saya berasal dari Sekolah Minggu Kanaan. Di sini saya akan mewakili teman-teman saya untuk menyampaikan pesan dan kesan selama kami berada di Sekolah Minggu Kanaan. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yesus karena berkat dan penyertaannya selama kami berada di Sekolah Minggu Kanaan. Yang kedua, kami ingin mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada kakak pembimbing karena telah mengajar kami hingga kami beranjak dewasa. Semoga ajaran yang diajarkan kakak pembimbing kami bisa menjadi bekal untuk kami menuju ke masa remaja. Perkenalkan, nama saya Gloria Yulianti. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya selama di sekolah minggu. Kesan saya selama di sekolah minggu adalah saya dapat berjumpa teman-teman seiman saya untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih juga kepada kakak-kakak pembimbing yang telah membimbing kami selama di sekolah minggu. Terima kasih, shalom. Selama saya di sekolah minggu, saya dapat mendengarkan cerita firman Tuhan Yesus dari kakak-kakak pembimbing dan saya dapat mengandalkan cerita firman Tuhan Yesus. Pesan saya berterima kasih kepada kakak-kakak pembimbing karena telah mengajar saya bercerita tentang firman Tuhan Yesus. Semoga kakak-kakak mengandalkan cerita firman Tuhan Yesus dalam langkah kakak-kakak.
dan semoga kakak-kakak diberkati Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Terima kasih kakak-kakak pembimbing yang sudah mengajar saya tentang isi Alkitab dan tentang apa arti Kristus. Di sini saya mendapatkan banyak pengetahuan, termaksud betapa pentingnya Yesus Kristus di dalam kehidupan kita. Pesan saya, tetaplah bersabar dalam mengajar, membimbing murid-murid sekolah minggumu. Sekian dari saya, terima kasih. Selamat pagi dan shalom. Perkenalkan, nama saya Leonel. Kesan saya menjadi anak sekolah minggu yaitu tahu banyak firman Tuhan dan memiliki banyak teman dan menjadi anak yang ceria. Terima kasih. Shalom teman-teman, nama saya Queen. Saya ingin mewakili teman-teman saya dari sektor Immanuel untuk mengucapkan terima kasih kepada seluruh kakak pembimbing sekolah minggu yang telah mengajar kami saat kami masih berada di sekolah minggu. Dan sekarang kami akan masuk ke dalam persekutuan remaja. Semoga kedepannya kami bisa menjadi lebih baik dalam mengenal firman Tuhan.